Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai pertemuan 12. Materi yang pertama yaitu A. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau Free Trade Zone. Free Trade Zone adalah area yang mana bea masuk dan jenis pajak tidak langsung lainnya tidak diterapkan. Bea masuk umumnya dibayarkan jika barang atau hasil produksi dipindahkan dari Free Trade Zone ke area yang tunduk pada kewenangan pabean normal. Sementara itu, Free Trade Zone merupakan zona yang umumnya memberikan layanan untuk sementara untuk pedagang dan ditujukan untuk memfasilitasi prosedur perdagangan dengan mengizinkan lebih sedikit formalitas bea cukai. Selain itu, Free Trade Zone ini istilah KPBPB juga dekat dengan istilah Freeport. Freeport pada dasarnya adalah area terbatas di mana barang dapat dimasukkan atau dikeluarkan dari pengenaan bea masuk. Yang termasuk kepada Free Trade Zone ini yaitu kawasan yang berada dalam wilayah hukum NKRI. Yang kedua, yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan, contohnya bea masuk, PPN, PPNBM, dan cukai. Sementara itu, International Finance Corporation World Bank Group dalam Special Economic Zone Performance, Lesson Learned, dan Implication for Zone Development menyatakan Free Trade Zone merupakan salah satu bentuk dari Special Economic Zone yang didefinisikan sebagai suatu kawasan di mana luas area sempit dibatasi secara jelas, barang-barang tertentu yang masuk dan keluar dari daerah tersebut bebas bea, menawarkan fasilitas pergudangan, penyimpanan, dan distribusi untuk perdagangan, operasional transshipment dan re-ekspor, dan umumnya terletak di pelabuhan laut yang menjadi pintu masuk. Free Trade Zone di Indonesia diadaptasi menjadi kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas atau KPBPB. Merujuk pada pasal 1 angka 1 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1/2000 KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, PPN, PPNBM, dan cukai. Selanjutnya, pokok-pokok pengaturan dari Free Trade Zone. Yang pertama, penetapan Free Trade Zone harus dengan undang-undang. Kedua, jangka waktu Free Trade Zone 70 tahun. 3. Berfungsi sebagai tempat usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan, dan energi, transportasi maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya. Selanjutnya, Dewan Kawasan ditetapkan oleh Presiden atas usul Gubernur dan DPRD dan masa kerjanya 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Selanjutnya, Dewan Kawasan bertugas menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Pengusahaan atau BP. Dan terakhir, Badan Pengusahaan atau BP berwenang mengeluarkan izin usaha. Selanjutnya, materi yang berikutnya akan dibacakan oleh Devi Fitriani. Kepada Devi Fitriani dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya, pengetahuan PPN atas pengeluaran atau penyerahan KP atau JKP dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Ketentuan baru
terkait kegiatan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas KPBPB atau FTS. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 100 garing Peraturan Menteri Keuangan nomor 3 tahun 2021 tentang tata cara pembayaran, pelunasan, dan pengadministrasian PPN atau PPN dan PPNBM atas penyerahan barang kena pajak BKP atau jasa kena pajak JKP atau ke KPBPB. Selain itu, PMK ini juga mengatur mekanisme pengawasan sekaligus instrumen untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan berupa dokumen PPBJ. Next slide. PPBJ adalah dokumen yang harus dibuat pengusaha di KPBPB yang bermaksud memperoleh BKP atau JKP dari tempat lain di dalam daerah pabean, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus. PPBJ juga merupakan dasar bagi pengusaha kena pajak atau PKP untuk menerbitkan faktur pajak dengan kode 7, yakni penyerahan yang mendapatkan fasilitas di PPN. PPNJB memuat keterangan mengenai perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak, melampirkan salinan perikatan atau perjanjian perolehan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak, yang memuat keterangan mengenai rekening bank pembayaran pengusaha di KPBPB. Selanjutnya, materi yang berikutnya akan dibacakan oleh Dila Wulandari. Kepada Dila Wulandari dipersilakan. Selanjutnya yaitu pembuatan faktur pajak. Dalam penyerahan barang atau jasa kena pajak atau BKP/JKP oleh pengusaha kena pajak atau PKP, PKP wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pemungutan pajak atau PPN/PPNBM. Kewajiban tersebut dibebankan kepada PKP untuk setiap penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak, ekspor kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Pada prinsipnya, faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP atau JKP, atau saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran jadi sebelum penyerahan, atau saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, namun dalam hal tertentu dimungkinkan saat pembuatan faktur pajak tidak sama dengan saat tersebut. Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengatur saat lain sebagai saat pembuatan faktur pajak. Berikut adalah saat pembuatan faktur pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013. Pertama, saat penyerahan barang kena pajak. Kedua, saat penyerahan jasa kena pajak. Ketiga, saat ekspor BKP berwujud terjadi pada saat BKP dikeluarkan dari daerah pabean. Keempat, saat ekspor BKP tidak berwujud terjadi pada saat penggantian atas BKP tidak berwujud yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasil. Yang kelima, saat ekspor JKP terjadi pada saat slide sebelumnya. Yang kelima, saat ekspor JKP terjadi pada saat penggantian atas jasa yang diekspor tersebut dicatat atau diakui sebagai piutang atau penghasilan. Yang terakhir ada sanksi tidak membuat atau terlambat pembuatan faktur pajak. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu, selain wajib
menyetor PPN yang terutang juga dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak atau pasal 14 Undang-Undang KUP. Di samping itu, faktur pajak diterbitkan oleh PKP, tetapi telah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat. Dianggap tidak menerbitkan faktur pajak, dan bagi PKP pembeli atau penerima BKP/JKP, PPN yang tercantum di faktur pajak tersebut tidak akan diterbitkan sebagai pajak masukan. Baiklah, hanya itu yang dapat kami presentasikan. Kalau ada salah dalam penyampaian, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.